القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita, para sesepuh, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar ibn Abdul Aziz ibn Shihab, yang saya cintai, yang saya muliakan, Khadimul Majlis Arba'in Al-Habib Umar ibn Alwi As-Saggaf, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhsin ibn Abdullah Al-Habsyi, yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Mahdi ibn Shihab beserta seluruh para habaib, seluruh para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Palembang beserta seluruh para hadirin, bapak-bapak, pemuda-pemuda, pecinta baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya, sehingga yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah memandang kamu semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang kamu dengan pandangan rahmat, Allah pandang kamu dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang kamu dengan pandangan maghfirah, Allah pandang kamu dengan pandangan pengampunan. Allah letakkan dalam hatimu cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya keluhuran, cahaya kelembutan. Kenapa? Karena duduknya engkau di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan daripada maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengampuni kamu punya dosa-dosa yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kamu dari rumah menuju ke tempat ini, dari tempat ini kamu pulang menuju ke rumah, Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya maghfirah, menjadi tempat turunnya hidayah, menjadi tempat turunnya inayah. Hamba-hamba yang duduk di sini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk, sebagai hamba-hamba yang kelak di akhirat dihalalkan kedua matanya untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Pada malam hari yang mulia ini kamu duduk berkumpul bersama ulama, kamu duduk berkumpul bersama orang-orang saleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sara aliman fak'annama zarani, man safa aliman fak'annama safahani, man jalasa aliman fak'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang saleh, berkunjung kepada para habaib, para kiai, para asatid, berkunjung kepada guru-guru agama, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal, engkau berkunjung, engkau berziarah ke makbarahnya, fak'annama zarani, maka seakan-akan berkunjung kepada aku, kata Nabi Muhammad. Kamu mendatangi ulama, mendatangi para habaib, mendatangi orang-orang saleh, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia.
Kenapa kamu mendatangi mereka padahal ada juga yang sudah meninggal dunia? Engkau mendatangi kuburnya. Saudara-saudara, berapa banyak kadang engkau mendatangi orang-orang ahli dunia yang masih hidup, justru dengan engkau mendatangi mereka akan mematikan kamu punya hati. Dan berapa banyak kamu mendatangi orang-orang saleh, walaupun mereka sudah meninggal, justru akan menghidupkan kamu punya hati yang telah mati. Al-Imam Abdullah bin Mubarak qala, yahtajul insan ila ziyarati ma yubghih wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, kita manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung, butuh untuk berziarah, butuh untuk datang kepada siapa? Kepada sosok yang bisa membuat kamu menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang dengan melihatnya mengingatkan kamu kepada Allah, dengan memandang wajahnya mengingatkan kamu kepada Nabi Muhammad, dengan engkau berkunjung kepadanya menambahkan ketaatan, ketakwaan dan kepatuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka datangilah, maka ambillah, maka carilah, maka pelajarilah dari mereka orang-orang yang sudah meninggal. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, kata Nabi Muhammad, seakan-akan dia mencium tanganku. Saudara-saudara, bercerita tentang mencium tangan ulama dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas, beliau menceritakan dulu di India ada seorang habaib, ada seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, wali besar. Beliau tinggalnya di dalam hutan, tidak pernah pakai baju. Ini Habib pakai sarung, tidurnya di atas pohon. Namanya Al-Habib Muhammad Maula Dangal Al-Abbas. Beliau di India. Setiap hari orang-orang Hindu datang kepada beliau minta doa, saudara-saudara. Setiap orang-orang Hindu yang datang ke hutan bertemu dengan beliau, pulang dari hutan mereka masuk Islam. Raja Hindu ini mulai khawatir, maka raja pergi ke hutan menemui Habib Muhammad. Ini raja bilang, Habib, mulai sekarang stop, berhenti. Habib kasih masuk, saya punya rakyat masuk Islam. Makin hari tiap hari saya punya rakyat masuk Islam. Kalau Habib tidak berhenti kasih masuk Islam, saya punya rakyat, saya bakal datang ke sini, bakal bawa pasukan, bakal saya ratakan ini hutan. Kalau Habib masih tidak berhenti, kata Habib Muhammad, saya tidak pernah paksa kamu punya rakyat untuk masuk agama saya. Mereka datang ke sini, mereka sendiri yang mau masuk agama saya. Kalau kamu mau datang bawa pasukan, silahkan. Kamu datang bawa pasukan yang banyak. Besoknya itu raja datang bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Ketika Habib Muhammad mengetahui hal itu, Habib Muhammad memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut, sehingga pasukan gajah itu hancur berantakan. Datang ini raja Hindu di hadapan Habib Muhammad, dia bertekuk lutut, dia minta maaf, dia mohon maaf, dia bilang, saya minta maaf Habib, saya minta ampun Habib, saya janji gak bakal saya larang rakyat saya masuk agamanya Habib. Saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Satu yang saya minta sama Habib, jangan pernah Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Benar, ini raja Hindu. Tiap Jumat dia datang kepada Habib Muhammad Maula Dangal, dia kasih makanan, dia cium tangan. Dia datang tiap Jumat, dia cium tangan, kasih makanan, dia pulang cium tangan. Setiap Jumat ini raja Hindu cium tangan kepada Habib Muhammad Maula Dangal Al-Abbas. Akhirnya ini raja Hindu meninggal, saudara-saudara. Kamu tahu orang Hindu kan kalau meninggal dibakar. Ketika ini raja Hindu dibakar tubuhnya, seluruh jasadnya terbakar, seluruh jasadnya hancur menjadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya tidak terbakar? Karena tiap Jumat dia mencium tangannya Habib Muhammad Maula Dangal Al-Abbas. Itu raja, ini keluarga raja datang ke Habib Muhammad. Ini raja, keluarga raja bilang, Habib, ini raja ketika meninggal seluruh jasadnya hancur kecuali mulut dan tangan yang tidak hancur Habib. Kenapa ya Habib kok bisa seperti ini? Kata Habib, karena setiap Jumat dia datang ke sini cium tangan saya, sedangkan saya fil yaqbah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, setiap hari saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mencium tangan ulama, seakan-akan dia mencium tanganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh, di majelis-majelis yang baik, di majelis-majelis mulia, di majelis-majelis yang agung, di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis ilmu, di majelis zikir, engkau duduk berkumpul bersama ulama, maka seakan-akan orang-orang yang duduk dengan ulama itu duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, kamu tahu orang yang beruntung di akhirat, orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, sekedar bawa pahala puasa, sekedar bawa pahala sholat, sekedar bawa pahala haji, bukan. Tetapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di akhirat,
orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kamu, kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa berkumpul di bawah benderanya Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kamu tahu kadar kedekatan kamu dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majelis seperti ini, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis salawat, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jarak jauh dekatnya kamu di dunia, jarak jauh dekatnya kamu di akhirat dengan Nabi, itu menurut jarak jauhnya kamu di dunia dari para ulama. Kalau kamu di dunia dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan penyambung lidah Nabi, dekat dengan pewaris perjuangan Nabi, dekat dengan penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi Muhammad, maka tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, maka tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena majelis-majelis pada malam hari ini, majelis seperti ini nih, ini warisan Nabi Muhammad. Ini warisannya Nabi. Nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi emas permata. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, taqwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah dan lain-lainnya. Ini warisannya Nabi. Kamu duduk di sini pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Maka setelah kamu mendapatkan warisannya Nabi, adakah warisan yang lebih mulia? Adakah warisan yang lebih agung? Adakah warisan yang lebih bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Kalau mau dibandingkan di luar sana, kamu dapat warisan 1 triliun. Kamu duduk di sini sesaat dapat warisan 1 huruf ilmunya Nabi Muhammad. Bagimu duduk sesaat di sini untuk mendapatkan 1 huruf daripada warisannya Nabi lebih mulia, lebih bermanfaat, lebih mahal, lebih berharga bagimu di dunia dan akhirat daripada warisan di luar sana 1 triliun yang malah hanya akan menyusahkan dan menyulitkan kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Maka bersyukur kamu kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita di majelis yang baik. Di saat hamba-hamba yang lain di luar sana sibuk bermaksiat, sibuk melakukan hal-hal mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, kita duduk di sini sibuk berzikir kepada Allah. Di luar sana hamba-hamba membasahi lidahnya dengan berdusta, dengan berbohong, dengan mencaci maki, dengan namimah, dengan ghibah, dengan fitnah. Kita duduk di sini lidah kita basah dengan mengagungkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, berzikir kepada Allah, basah dengan Al-Quran, basah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh kamu memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kamu mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh kamu bersalawat kepadanya. Tetapi kamu yang butuh memuliakan Nabi Muhammad, kamu yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad, kamu yang butuh memuji Nabi Muhammad, kamu yang butuh bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kamu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kamu tidak bersalawat, kamu tidak memuji, kamu tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaannya Nabi. Siapa kita, siapa Nabi, kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan cukup, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Saking mulianya Nabi, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, lau kanatid dunya tadumu liwahidin la kana Rasulullah fiha mukhallada. Andaikan bisa 1 wujud yang tersisa di dunia, andaikan bisa 1 wujud yang hidup abadi selain daripada Allah, maka yang paling pantas hanya baginda Nabi besar Muhammad. Karena begitu mulia Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Kamu yang duduk di sini
tidak memuji Nabi dengan syair kamu, tetapi syair kamu yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu duduk di majelis yang mulia ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan daripada maulid, daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh kamu berbahagia? Siapa yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan manusia, bukan habaib, bukan kiai, bukan ustadz, bukan salaf, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ahlul bait, bukan para nabi, bukan para malaikat yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi. Tapi yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaknya mereka bergembira. Saudara-saudara, apa karunia Allah? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut Imam Abdullah bin Abbas, karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Terus apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama dalam tafsir, khususnya tafsir bil ma'thur, itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Contoh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dan banyak dalam tafsir-tafsir yang lain dikatakan bahwasanya rahmat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Penduduk-penduduk langit, malaikat, ghilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi. Penduduk bumi, binatang-binatang yang melata, yang di hutan, yang di lautan, yang dalam lubang-lubang, semuanya tumbuh-tumbuhan bergembira dengan lahirnya Nabi. Batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka hal-hal apa, perkara-perkara apa, sebab-sebab apa yang menghalangi hati-hati kalian untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Kamu tahu, yang tidak ridho, yang tidak rela, yang tidak gembira, yang tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu cuma iblis, saudara-saudara. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya ketika Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Karena musuhnya iblis yang paling besar sudah lahir. Siapa itu? Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Iblis jawab, anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad adalah musuh aku yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit, iblis tidak bahagia, iblis tidak senang, iblis tidak rela, iblis tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang yang ngaku umatnya Nabi tidak gembira, tidak rela, tidak berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi, tidak diragukan itu orang iblis, saudara-saudara. Kamu tahu, binatang yang tidak punya otak, binatang yang tidak berakal, seekor anjing gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang punya otak, orang yang berakal, tidak gembira, tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kamu tahu, batu yang tidak bernyawa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bernyawa, berakal, ngaku umatnya Nabi, tidak gembira, tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang hajar fawqal hajar, batu di atas batu. La yahdiyahumullah, itu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu orang-orang yang bodoh, yang dikatakan al-jahlu qabla mauti mautun li ahli.
fa'ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Itu orang-orang bodoh yang dimana sebelum kematian datang kepadanya sesungguhnya dia telah mati, sebelum jasadnya terkubur sesungguhnya dia telah terkubur. Kamu kalau ketemu dengan orang yang tidak gembira, yang tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, kamu takbiri dia 3 kali sebagai tanda daripada kematiannya, saudara-saudara. Kamu tahu dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab, Abu Lahab disiksa oleh Allah dalam neraka. Akan tetapi dalam mimpi beliau setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari selah-selah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin saja Allah ringankan azab dan siksa kamu? Abu Lahab berkata, Abu Lahab menjawab, ya, karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, aku punya budak Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah bilang, wahai Abu Lahab, kamu punya ponakan telah lahir, laki-laki yang sangat tampan. Ketika aku mendengar kabar gembira itu, maka aku pun memerdekakan Suwaibah. Adat istiadatnya orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, maka pasti dia akan memuliakan orang yang bawa kabar tersebut. Abu Lahab memuliakan Suwaibah, dia merdekakan, dia bebaskan Suwaibah. Kata Abu Lahab, karena kegembiraan yang sesaat inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Itu Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi, yang memusuhi Nabi, yang mencaci maki Nabi, yang memerangi Nabi, yang pernah mencoba untuk membunuh Nabi. Tetapi karena dia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kamu duduk di majelis yang mulia ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Itu intisarinya Maulid. Dibacakan sejarahnya Nabi, diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, agar kita bisa mengambil iktibar, mengambil intifa dari kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Rahman Al-Masyhur, di situ ada satu hadis. Qala Rasul, man warraha mu'mina fa ka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu fa ka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Berkata Nabi Muhammad, barang siapa yang membuat sejarah hidupnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang buat sejarah itu telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, kamu membuat sejarahnya, manakibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka seakan-akan kamu telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kamu membuat manakibnya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab, maka seakan-akan kamu telah menghidupkan beliau. Saudara-saudara, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidupnya Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia telah menghidupkan Nabi Muhammad. Al-Imam Suyuti, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Habib Al-Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Dibai, Al-Imam Barzanzi, Al-Habib Umar bin Daba, Al-Himar bin Hafidh bin Syawbakar, dan banyak para ulama-ulama yang membuat tarikhnya Nabi, sirahnya Nabi, baik berupa kitab ataupun berupa maulid, yang dimana maulid adalah sirah dan tarikh yang disusun dengan syair-syair yang indah. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidupnya Nabi, maka seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, manusia paling beriman Nabi Muhammad, maka ketika kamu membaca sejarahnya Nabi Muhammad, maka seakan-akan kamu telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, intisari daripada maulid yaitu memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Kamu tahu siapa yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi? Siapa yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi? Yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma caranya Allah beda dengan kita. Kalau caranya kita duduk di sini, baca maulid, dengarkan nasihat dari ulama, menyambung tali silaturahmi, berzikir, membaca Quran, itu cara kita. Allah punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Pertama tadi, setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksa Abu Lahab, ikraman, ihtiraman, untuk memuliakan, untuk menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara-saudara, kamu tahu waktu sahar, sepertiga malam, itu menjadi saatul ijabah,
Sepertiga malam menjadi waktu yang dikabulkan doa, menjadi saat-saat dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia, Allah menyeru, Allah memanggil, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Ada yang meminta ampun, aku ampuni dosanya. Ada yang meminta hajat, aku kabulkan hajatnya. Di setiap sepertiga malam. Makanya Imam Syafi'i berkata, laula musahabatul ahyar wal munajah bil ashar lamahbabtu baga fi hadhihi dar. Kalau bukan berteman dengan orang-orang soleh, kalau bukan bermunajat di sepertiga malam, tidak ada yang aku inginkan hidup di dunia ini. Nah, sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa. Kenapa? Para ulama berkata, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam. Allah muliakan, Allah agungkan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat yang dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahirnya ba'da zuhur, ya ba'da zuhur jadi waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir ba'da asar, ya ba'da asar akan menjadi waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir ba'da maghrib, ya ba'da maghrib akan menjadi waktu dikabulkan doa. Yang ketiga, Wulida sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnin 12 min syahr Rabiul Awwal amal fi. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Wa summiya 'ama wiladatihi 'amal fil li'anna malikal Habasyah. Dinamakan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah karena Raja Habasyah mengutus tentara-tentara gajah datang ke Makkah. Wa kana fi firun 'adim lihajmil Ka'bah. Mereka menaiki gajah yang besar datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jish. Allah hancurkan tentara gajah di hari lahirnya Nabi. Allah utus burung yang bawa batu dari neraka Sijil, burung ababil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu. Satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Itu burung lemparkan itu batu. Satu batu jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki. Allah hancurkan tentara gajah di hari lahirnya Nabi. Kenapa? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, siapa yang merobohkan istana Romawi? Di hari lahirnya Nabi, istana Romawi roboh, istana Romawi runtuh. Siapa yang robohkan? Siapa yang runtuhkan? Allah. Kenapa kok di hari lahirnya Nabi? Padahal bagi Allah tidak mustahil sebelum Nabi lahir atau sesudah Nabi lahir bisa saja Allah robohkan. Tapi kenapa Allah robohkan di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang memadamkan api Majusi? Api Majusi, api yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, dipadamkan oleh Allah di hari lahirnya Nabi. Kenapa di hari lahirnya Nabi Muhammad? Ikraman, untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, sumur-sumur yang kering, sungai-sungai yang kering memancarkan air, menyemburkan air di hari lahirnya Nabi. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Siapa yang menyemburkan air dari sumur yang kering? Siapa yang mengeluarkan air dari sungai yang kering? Allah. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa yang menumbuhkan dari pohon-pohon yang mati bertumbuh daunnya, pohon-pohon yang mati bertumbuh buahnya di hari lahirnya Nabi? Siapa yang menumbuhkan? Allah. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di hari lahirnya Nabi, Allah perintahkan malaikat menjaga pintu langit. Malaikat jaga pintu langit bawa panah yang terbuat dari api untuk menjaga langit daripada jin-jin kafir yang mencuri berita gaib dari langit. Sebelum Nabi Muhammad lahir, jin-jin kafir pergi ke langit mencuri berita gaib, dikasih kepada para dukun-dukun. Makanya nggak heran, dukun-dukun itu pintar. Mereka tahu kamu besok bakal begini-begini, kamu kalau mau ini begini-begini. Cuma orang sekarang dukun dipanggil kiai, orang sekarang dukun dibilang wali sama orang sekarang. Dukun itu disangkanya punya keramat, itu dukun. Padahal itu dukun, hal-hal yang di luar kebiasaan tersebut itu datangnya dari jin-jin kafir yang curi berita gaib dari langit. Di hari lahirnya Nabi, kalau ada jin mau curi berita, malaikat memanah dengan api tersebut sehingga terbakar hangus itu jin kafir. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi, 4 arwah wanita mulia diperintahkan oleh Allah. Sayyidatuna Hawa, Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Hawa, ibunya manusia. Sayyidatuna Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim. Sayyidatuna Asiyah, istrinya Fir'aun. Sayyidatuna Maryam, ibunda Nabi Allah Isa. 4 arwah wanita mulia ini datang di hadapan Sayyidatuna Aminah. Mereka berkata, wahai Aminah, kamu wanita
kita paling beruntung di langit dan paling beruntung di bumi, karena dari rahim mula Allah pilih kamu yang akan melahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Siapa yang perintahkan 4 arwah tersebut? Allah. Kenapa Allah utus 4 arwah itu di hari lahirnya Nabi? Untuk menemani Sayyidatuna Aminah ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Masih banyak lagi kisah-kisah yang terjadi di hari lahirnya Nabi. Ini semua terjadi kenapa? Allah ingin memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Allah saja memuliakan, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad? Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, beliau pernah berkata seperti ini, nggak pantas kalau ada orang yang berakal pakai nanya, untuk apa kalian merayakan maulid? Kalau ada orang nanya, ngapain bikin-bikin maulid? Itu seakan-akan dia bertanya, kenapa kalian bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dengan kamu lahir, dapat dengan kamu duduk di majelis yang mulia ini. Tadi kita punya guru Habib Umar udah jelaskan, kamu harus ikuti Nabi Muhammad, jadikan Nabi sebagai uswahmu, jadikan Nabi sebagai kamu punya qudwah, jadikan Nabi Muhammad sebagai kamu punya idola. Ikuti ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, khaufnya Nabi, hidupkan sunnahnya Nabi. Di kamu punya rumah tangga, di kamu punya kampung, jadikan kamu punya rumah tangganya Nabi Muhammad. Jadikan kamu punya kampungnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai Nabi Muhammad bukan cuma di mulut. Kita ngomong cinta sama Nabi, cuma kita punya cinta di mulut. Kamu punya mulut ngaku cinta Nabi, tapi kedua mata kamu memandang hal-hal yang diharamkan oleh Nabi Muhammad. Kamu punya mulut ngaku cinta Nabi, tapi mulut kamu gunakan untuk berdusta. Kamu makan barang-barang syubhat, nafkah, kamu cari nafkah yang syubhat, apalagi yang haram. Kamu punya mulut ngaku cinta Nabi, tapi hati kamu hasud, ujub, riya, kibir, fakhr. Kamu ngaku cinta Nabi, tetapi kemaluan kamu melacur, kemaluan kamu berzina. Kamu ngaku cinta Nabi, tetapi kedua tangan kamu tidak pernah memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kamu punya mulut ngaku cinta Nabi, tapi kedua kaki kamu tidak pernah melangkah ke majelis-majelis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad seorang manusia, seorang Nabi yang dimana kecintaan beliau kepada kamu lebih besar daripada kecintaan bapak ibu kamu kepada kamu. Nabi Muhammad seorang makhluk yang paling cinta kepada kamu. Nabi Muhammad seorang manusia yang mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan harta demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Kelaparan bukan untuk keluarganya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, beliau kelaparan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang dimana wajah suci beliau dilempar kotoran demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang dimana pipinya pernah tertusuk tulang sampai tembus ke sebelah demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang setiap malam tidak tidur, setiap malam selalu mengangkat tangan bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa umatnya. Sampai-sampai pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melakukan satu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi Muhammad, Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Siti Aisyah senang dengan doa tersebut. Sampai-sampai Siti Aisyah itu jingkrak-jingkrak. Siti Aisyah loncat-loncat saking senangnya dengan doa Nabi Muhammad. Kata Nabi, wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doa ini? Kata Sayyidatuna Aisyah, iya. Siapa yang tidak senang di doa